dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja ke-63 dan Satuan Perlindungan Masyarakat ke-51 di Kota Tomohon, Kamis 25 April 2013 dimulai. Wali Kota Tomohon selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Alright! Right! Tegak! Right! 17 dirangkaikan dengan HUT Satuan Polisi Pamong Praja ke-63 dan Satuan Lindungan Masyarakat ke-51 hari Kamis tanggal 25 April tahun 2013 di Kota Tomohon. Siap! Laksanakan. Laksanakan. Bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dibacakan oleh Inspektur Upacara. Kita sekalian, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak saudara-saudara, saya akan membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri pada acara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-17 pada tanggal 25 April 2013 ini dirangkaikan dengan Hari Ulang Tahun Polisi Pamong Praja ke-65 dan Satuan Perlindungan Masyarakat ke-51. Yang saya hormati Musyawarah Pimpinan Daerah Kota Tomohon yang hadir atau yang diwakili pada saat ini. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Tomohon, yang saya hormati para staf ahli Wali Kota Tomohon, para asisten Sekretaris Daerah Kota Tomohon, Inspektur Kota Tomohon, yang saya hormati para Kepala Dinas, Kepala Badan, peserta apel, anggota Korpri yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan kasih-Nya sehingga kita boleh bersama-sama menyelenggarakan upacara memperingati Hari Otonomi Daerah ke-17 dirangkaikan dengan hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja ke-63 dan Hari Ulang Tahun Satuan Perlindungan Masyarakat ke-51. Hadirin yang saya hormati, peringatan Hari Otonomi Daerah ke-17 tahun 2013 ini mengambil tema dengan otonomi daerah kita tingkatkan kapasitas pemerintahan daerah untuk percepatan kesejahteraan masyarakat. Adapun pemaknaannya adalah bahwa kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah harus terus ditingkatkan sebagai konsekuensi perubahan lingkungan strategis sehingga dapat kompatibel, tangguh, handal dalam melakukan urusan-urusan dan fungsi-fungsi pelayanan untuk semata-mata kesejahteraan masyarakat. Peringatan ini merupakan media bagi jajaran pemerintah dan pemerintah daerah untuk merefleksikan serta memperkokoh tanggung jawab dan kesadaran bersama akan amanah serta tugas untuk memberdayakan prinsip-prinsip otonomi daerah dalam mewujudkan daerah menjadi lebih mandiri, maju, dan sejahtera dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah pada dasarnya mempunyai dua tujuan utama, yaitu tujuan demokrasi dan tujuan kesejahteraan. Tujuan demokrasi memposisikan pemerintah daerah sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang secara agregat akan menyumbangkan terhadap pendidikan politik secara nasional untuk mempercepat terwujudnya masyarakat madani atau civil society.
Tujuan kesejahteraan mengisyaratkan pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan publik bagi masyarakat lokal secara efektif dan efisien. Sebagai upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Hadirin yang saya hormati, perjalanan mencapai tujuan otonomi daerah masih harus diteruskan secara tekun, penuh semangat dan berkesinambungan. Kita harus makin mampu untuk memanfaatkan berbagai kesempatan dan menjawab setiap tantangan dengan program pembangunan yang tepat, cerdas, dan efektif. Dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional, salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan kebijakan otonomi daerah adalah penerapan 15 standar pelayanan minimal atau disingkat dengan SPM yang harus dilaksanakan oleh setiap daerah, yaitu standar pelayanan minimal bidang kesehatan, bidang lingkungan, keluarga sejahtera, pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, ketahanan pangan, pendidikan, perumahan rakyat, pekerjaan umum, ketenagakerjaan, kominfo, kesenian, perhubungan, penanaman modal, dan pemerintahan dalam negeri. Hal yang harus diperhatikan juga dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah aspek kepegawaian. Pemerintah dengan sepenuh hati menyadari bahwa belum optimalnya peningkatan profesionalisme, mobilitas pegawai lintas daerah, dan antar susunan pemerintahan, serta netralitas terhadap kekuatan politik yang ada di daerah. Menghadapi situasi seperti ini diperlukan penyempurnaan terhadap berbagai pengaturan yang harus dilakukan secara cermat agar kualitas otonomi daerah semakin efektif, efisien, dan akuntabel. Oleh karena itu diharapkan dapat merefleksikan kembali makna otonomi daerah dan menjadi spirit untuk melakukan yang terbaik bagi pembangunan bangsa. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya pada saat ini pula kita sedang memperingati hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja ke-63 dan hari ulang tahun Satuan Linmas ke-51 dengan tema yang diusung pada peringatan hari ulang tahun ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat konsisten menjaga citra dan wibawa pemerintah daerah melalui tugas dan pokok serta fungsinya. Tema ini merujuk pada keberadaan gubernur dan bupati wali kota selain sebagai kepala daerah yang mempunyai kewajiban menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berhubungan dengan pasal 29 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja, Provinsi mengkoordinir pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat lintas kota dan kabupaten. Seperti kita ketahui bersama bahwa penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat melalui penegakan peraturan daerah adalah sangat strategis dan salah satu syarat yang cukup penting untuk dipenuhi dalam suksesnya pelaksanaan otonomi daerah, terwujudnya kondisi daerah yang kondusif bagi penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan masyarakat ditandai dengan kondisi daerah yang tertib dan tentram, di mana peraturan daerah dan keputusan kepala daerah dapat ditaati dan dijalankan sebagaimana mestinya. Situasi yang tertib dan tentram di masyarakat pada gilirannya juga akan berdampak kepada situasi keamanan yang kondusif yang dapat memperkuat ketahanan nasional secara umum. Hadirin yang saya hormati, peningkatan citra dan kewibawaan Satuan Polisi Pamong Praja di masyarakat dapat menjadi acuan pembinaan teknis operasional anggota Satuan Polisi Pamong Praja melalui pembinaan etika profesi, pembangunan pengetahuan dan pengalaman di bidang Pamong Praja yang ditunjang oleh kelembagaan yang kuat, anggaran serta sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat meningkatkan profesionalisme, kompetensi dan integritas anggota Satpol PP yang gilirannya dapat lebih optimal dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum
dan ketentraman masyarakat di daerah. Penyelenggaraan ketertiban umum dalam masyarakat melalui penegakan peraturan daerah yang titik beratnya dimulai dari kota kabupaten. Karena kondisi yang kondusif di kota kabupaten mempengaruhi kondisi ketertiban masyarakat di tingkat provinsi sampai ke tingkat nasional. Diharapkan ini merupakan bagian untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan menempatkannya sebagai tali perekat tetap utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibu bapak peserta apel, hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Selamat memperingati Hari Otonomi Daerah ke-17. Dirgahayu Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Pakatuan wo pakalawiran dan shalom. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Down! Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Keluarkan. Barisan diistirahatkan.